Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ma hassa bihi min ni'amihi wa alaihi. Hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa bala'i. Allahumma sadidna fil qawli wal amal wa'asimna minal khataya wal zalal. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayda ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah kuliah Ahad pagi Masjid I'anatur Rahman, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan Ramadan. Dan pada kesempatan Ahad pagi ini kita akan bersama-sama membahas tentang penyakit hati dan obatnya. Karena yang sakit itu bukan hanya fisiknya, tidak hanya fisiknya manusia, tetapi terkadang sakit itu bisa menimpa kita dalam masalah hati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bahas tema ini? Yang pertama, karena keselamatan akhirat kita ditentukan dengan kesehatannya hati. Keselamatannya akhirat kita, masa depan di akhirat yang baik, itu diwujudkan dengan seseorang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ketika hatinya penuh dengan kedustaan, maka akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijadikan orang yang merugi. Maka kita perlu, selain kita memperbaiki mazhar kita, memperbaiki penampilan kita saat kita beribadah kepada Allah, ya kan? Kan diperintahkan mengambil pakaian yang terbaik yang kita miliki, pakaian yang bersih yang kita miliki, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penampilan luar yang kita perhatikan. Tapi juga kita perlu kemudian membereskan urusan hati kita, Pak, saat ibadah yang kita tunaikan. Karena itu yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah yang kita laksanakan. Banyak ibadah ketika hatinya tidak karena Allah Jalla wa'ala, maka akan tertolak karena tidak ikhlas kepada Allah. Apa saja penyakit-penyakit hati dan bagaimana tingkatan atau tahapan hati itu mati, insyaallah kita akan kupas pada kesempatan Ahad pagi kali ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya tangannya sakit, nggak bisa ngapain? Nih, ini misalkan dari lengan kanan sakit, maka membawa barang apapun akan sakit, ya. Gendong anak sakit, gendong cucu sakit, untuk makan sakit. Kenapa? Tangannya sakit, fungsinya tidak berjalan. Kalau mata kita sakit, bisa nggak kita melihat dengan nyaman? Naik motor sore-sore kena hewan kecil, masuk ke
mata. Nyaman apa tidak? Tidak. Yang harusnya melihat jadi berkedip, perih karena mata kita sakit. Terkadang mata kita nggak sakit, tapi nggak ada cahaya, padam. Bisa nggak berfungsi? Tidak bisa berfungsi. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Ada orang yang tahu itu ada cahaya, tapi memang karena matanya buta, maka tidak bisa melihat. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sariawan mulut, ya, mulutnya penuh dengan luka, ngomong nyaman apa tidak? Tidak. Makan sambal nyaman apa tidak? Tidak. Makan enak nyaman apa tidak? Tidak. Kenapa? Mulutnya yang sakit. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau itu menimpa tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, misalkan orang naik kendaraan tabrakan, akhirnya masuk ke rumah sakit, dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan luka, maka juga fungsi-fungsi yang lain akan terganggu. Bagaimana kalau hati kita sakit? Sehat Ustaz? Sehat fisiknya, tapi sakit hatinya. Hati saya sakit. Itu bukan sakit, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, orang yang hatinya sakit, ya, orang yang hatinya sakit itu ada indikasi-indikasi, Pak. Saya akan sebutkan. Wa maradul qalbi an yata'adzar alaihi ma khuliqalah. Jadi orang yang hatinya sakit, maka tidak akan berfungsi melaksanakan apa yang Allah tetapkan dari syariatnya. Jadi kalau orang sehat fisiknya, puasa Ramadan dia tidak puasa, kemudian sholat dikumandangkan azannya dia tidak hadir, kemudian yang lain punya kesempatan membaca Quran, dia tidak sama sekali baca Quran, yang lain membaca yang manfaat, dia justru membaca yang merusak, yang lain mengambil harta yang halal saja, mencari yang halal saja, dia malah menikmati pekerjaan yang haram, harta yang syubhat, harta yang haram. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang hatinya sakit. Fisiknya sehat, hatinya sakit. Falamazzahu azaghallahu qulubahum. Kalau orang ini menyimpang dan menikmati penyimpangannya, satu, nggak apa-apa, dua, nggak apa-apa, tiga, nggak apa-apa, terus menerus, maka lama-kelamaan hatinya itu mati. Dan termasuk indikasi orang yang hatinya sakit melihat kemungkaran pada dirinya, melihat keburukan dianggap biasa, itu tanda hatinya sakit. Ada orang minum khamar, anaknya minum khamar, anaknya terjerumus ke narkoba, anaknya terjatuh pada pergaulan bebas, anaknya kecanduan gadget, sholatnya amburadul, baca Qur'annya tidak bisa. Nah, ini orang yang bermasalah sebenarnya. Kok kita anggap biasa, nggak apa-apa, orang lain juga seperti itu. Berarti pada diri kita ada penyakit yang menempel pada diri kita atau di hati kita, dan kita tidak menganggapnya itu masalah. Itu sebenarnya masalah. Dan ini akan beresiko, Pak. Akan beresiko ketika menghadap Allah Jalla wa'ala. Karena Allah mengatakan illa man atallaha biqalbin salim, yang akan selamat adalah orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat.
hati yang selamat dari perbuatan syirik, hati yang selamat dari perbuatan nifak, hati yang imannya penuh dengan tauhid. Saya mau tanya, mana yang harus didahulukan, mengajarkan iman atau Quran? Iman atau Quran? Mana yang didahulukan di dalam Islam? Kalau kita lihat, ya, Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Ketika ada di Mekah tidak banyak syariat-syariat yang Allah bebankan, ya kan, termasuk Bilal bin Rabah kok bisa disiksa oleh majikan-majikannya, dijemur, ditindihi pakai batu besar, dia tetap saja mengimani Allah dengan mengatakan ahad, ahad, ahad. Ahad itu adalah nama Allah, Pak. Kul huwallahu ahad. Jadi salah satu asmanya Allah itu bernama Ahad, yang Maha Esa. Bilal bin Rabah, ya, sosok yang sederhana. Dia adalah budak berkulit hitam, mendapatkan hidayah dari Allah, dan hidayah sudah menghujam dalam hatinya, maka dia sudah pasrah kepada Allah, menerima keputusan Allah, menerima takdir Allah. Apapun yang terjadi dia sudah siap, dan kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan dia jadi muadzinnya Rasulullah. Dan suaranya, suara sandalnya, terompahnya itu didengar oleh Rasulullah. Suara sandalnya Bilal bin Rabah sudah masuk ke surga. Kemudian ditanya, amalan apa yang kamu perbuat? Ternyata Bilal menjaga 2 rakaat wudu. Setelah wudu dia sholat 2 rakaat. Bilal bin Rabah ada keimanan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada para sahabat iman terlebih dahulu, bahwasanya Allah lah yang kemudian menciptakan, Allah lah tempat memohon, Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka setelahnya memasukkan Quran, memasukkan syariat itu mudah, karena ada keimanan. Kalau ngajarkan Quran orangnya nggak beriman, kira-kira manfaat nggak, Pak? Seperti yang dilakukan oleh orang orientalis. Orang orientalis adalah orang yang belajar tentang Islam, tetapi bukan untuk menjadikan dirinya sebagai orang Muslim. Orang orientalis itu ada yang hafid Quran. Orang orientalis itu ada yang hafal kitab Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu namanya kitab Sahih Bukhari. Tapi mereka belajar Quran adalah untuk semata-mata mencari kelemahannya Islam. Bermanfaat apa tidak? Hafal Quran yang seperti itu bermanfaat apa tidak? Tidak. Justru akan menjadi wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menghujat orang yang seperti ini, ya. Dan Al-Quran juga akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya dan mengamalkannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memastikan bahwasanya dalam diri kita itu ada keimanan, meskipun sebesar biji sawi atau zarrah. Kalau ada iman, meskipun sebesar debu yang nempel mungkin di kaca mobil kita atau mungkin di jendela kita, itu akan menyelamatkan seseorang dari kekekalan di neraka. Itu akan dikeluarkan, ya, kalau ada iman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maradul qalbi an yata'adzar alaihi ma khuliqa lahu. Kalau ada orang sehat tapi dia tidak mengenal Allah,
tidak suka kepada syariatnya Allah, benci kepada syariatnya Allah, tidak rindu bertemu dengan Allah. Orang kalau pengen ketemu dengan orang yang dicintainya, apa yang dia siapkan, Pak? Saya mau tanya, kalau kita akan kedatangan orang tua, ya, yang sudah ditunggu-tunggu, atau kita akan kedatangan anak yang kuliahnya di Saudi misalkan, ya, atau kita sudah lama nggak ketemu dengan anak itu akan datang ke rumah kita tahu harinya, pukulnya dan seterusnya, apa yang kita siapkan? Disiapkan segala sesuatunya, ya, makanan yang dia sukai, terus apa, buah yang dia sukai, minuman yang dia sukai, semuanya disiapkan, ya, disiapkan. Kenapa? Karena pengen ketemu dengan anaknya, dia lakukan itu. Nah, ketika kita pengen ketemu dengan Allah, orang bisa melihat wajahnya Allah, ya, orang bisa melihat wajahnya Allah itu nanti di surga, Pak, akan bisa melihat wajahnya Allah, dan itu adalah nikmat yang paling utama juga, ya. Jadi orang masuk surga, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik ada al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, tambahannya masuk surga itu bisa melihat wajahnya Allah. Tidak bisa dibayangkan di dunia, Pak, bertemu dengan wajahnya Allah. Panjenengan pengen ketemu dengan calon presidennya, apa yang dilakukan? Datang ke tempat kampanyenya, pengen salaman. Pengen apa? Zaman sekarang pengen apa, Pak? Pengen selfie. Wah, selfie dengan calon presidennya, kemudian diupload, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau orang sudah tidak suka dengan syariatnya Allah, benci kepada syariatnya Allah, puasa, ya, kalau puasa lemes, kalau puasa lapar, qiyamul lail berat. Ngapain harus qiyamul lail? Misalkan seperti itu, Pak. Sholat subuh padahal waktunya masih enak-enaknya untuk tidur. Aduh, males nih sholat subuh misalkan. Sholat duhur, ini lagi banyak apa? Banyak kerjaan. Ini lagi banyak pelanggan. Kok harus sholat asar? Kemudian harus sholat duhur, asar. Ini dalam perjalanan nih, ya kan? Jadi ada subuh kesiangan, duhur kerepotan, siang di perjalanan, asar di perjalanan, kemudian maghrib capaian, isya. Nah itu, isya ketiduran. Kalau orang seperti ini terus, dia lama-lama hatinya mati, Pak, ya. Akhirnya meninggalkan sholat secara keseluruhan. Fisiknya mungkin sehat, dia lari-lari kemana kuat, tapi melangkahkan kakinya ke masjid yang jaraknya 20 meter, 50 meter, dia apa? Nggak sanggup. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, lagi sibuk dengan gamenya, itu orang yang berpenyakit, ya, lebih parah dari penyakit flu, ya, apalagi penyakit yang bernama nifaq, itu sangat parah, lebih parah dari penyakit bernama COVID. Kalau COVID paling mentoknya meninggal, kalau nifaq itu ya, siksa, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Rasulullah, li'annal abda idza arafa kulla syai'in
wa lam ya'rif rabbahu faka'annahu lam ya'rif syai'a. Kalau ada orang dia semua ilmu tahu, semua kesuksesan sudah dia dapatkan, tapi dia tidak punya kesempatan untuk sujud, menaruh kepalanya di atas sajadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukan. Dia tidak punya kesempatan itu, maka faka'annahu lam ya'rif syai', maka orang ini tidak mengetahui segala sesuatu, dan orang ini tidak ada apa-apanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia di depan manusia jabatannya tinggi, gelarnya panjang, tapi depan Allah hakir, hina. Maka ada orang yang hinanya di akhirat, tapi tidak hina di dunia. Ada sebuah pemaparan yang sangat bagus ini oleh ahli tafsir, yaitu Syekh Muhammad Ali Asy-Syankiti. Dalam tafsirnya menjelaskan, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Tahu enggak artinya, Bu? Ibu dan Bapak tahu enggak artinya? Hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang kiamat? Ghasyiyah itu kiamat. Di hari itu, di hari kiamat, wujuhun yauma idzin khasyah, pada hari kiamat nanti akan ada wajah-wajah yang tertunduk hina. Ada wajah-wajah yang tertunduk hina. Di dunia mentereng, jabatannya tinggi, kebijakannya ditaati, tapi keputusan Allah enggak ditaati, ya. Misalkan seperti itu. Dia dihormati manusia, karyawannya pada hormat, pegawai-pegawainya pada hormat, tapi dia sendiri enggak hormat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan menjadi orang yang disebutkan wujuhun yauma idzin khasyah, dia akan tertunduk hina. Amilatun nasibah, dia berbuat tapi hasilnya kosong, beramal tapi tidak diterima, karena ada kesyirikan, karena ada kemunafikan, dan ini karena hatinya tidak diselamatkan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih pilih mana? Hina di dunia atau hina di akhirat? Atau mulia di dunia, mulia di akhirat? Mulia di dunia dan mulia akhirat, tentu ya Pak ya. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Iya, itu doa kita, tapi perbuatan kita enggak sinkron. Mintanya seperti itu, tapi perbuatannya, sholatnya semaunya sendiri, sholatnya sekiyengnya sendiri, ya. Kalau eling sholat, kalau enggak eling enggak sholat. Kalau orang beriman kepada Allah, Pak, saya tanya, saya sebutkan, kalau orang beriman kepada Allah, kira-kira berbuat dosa, dia mikir-mikir atau asal mengerjakan? Dia tahu nih Allah ngawasin, ya kan? Salah satu poin iman kepada Allah, berarti dia yakin Allah itu selalu mengawasi, bukan hanya CCTV. Sini ada CCTV ya, ada CCTV nih beberapa titik. Tujuannya apa? Mengawasi. Ada orang berbuat sesuatu yang tidak baik, terekam. Ada orang punya niat, terekam. Akhirnya apa? Mikir-mikir, ini ada CCTV, nggak jadilah berbuat yang neko-neko. Nah, kita kalau di setiap jalan ada CCTV, apa yang terjadi? Kita nggak akan neko-neko, nggih? Saya mau tanya dulu, kalau di Indonesia lampu merah itu sering diterjang atau ditaati? Hah? Diterjang, ya. Yang jawab berarti sering nerjang lampu merah ya. Kalau di Qatar, saya baru pulang dari Qatar. Kalau di Qatar, Bapak dan Ibu, nggak ada polisi.
Polisinya ada di kantor-kantor lah, tapi tidak ada di perempatan jalan, nggak ada pos polisi, nggak ada. Jadi kalau ada mobil nerjang lampu merah, langsung ke potret, krek, langsung masuk sistem, dan sekali melanggar lampu merah dendanya adalah 24 juta. 24 juta. Buang sampah nih, lagi naik mobil seler, ya kan? Buang sampah itu bayarnya 6 juta. Panjenengan punya mobil nggak dipakai, ditaruh di halaman, ketahuan aparat atau terekam CCTV, dipakai, itu ada debunya saja bayar 1 juta. Ada debunya. Yang saya ceritakan ini adalah karena kami bertemu dengan salah satu imam dan muadzin dari Indonesia, dari Cakung. Dia punya kendaraan, harus pulang ke Indonesia selama 1 bulan. Tiba-tiba ada surat harus bayar 1 juta. Kenapa? Karena mobilnya berdebu. Karena mobilnya berdebu, dan berdebunya itu bukan di pinggir jalan, Pak, di dalam rumah, di garasinya sendiri. Itu luar biasa. Maka kita kesana itu nggak ada sampah-sampah numpuk, nggak ada, bersih semuanya, laut pun bersih, ya. Dan penduduknya hanya 2 juta. Kotanya lebih kecil dan hampir sama dengan Jakarta, 2 juta. Kalau Indonesia kan 220-an. Penduduk aslinya 400.000. Penduduk yang lain berarti dari luar negeri, pekerja dan seterusnya. Dan orang-orang Qatar itu adalah biasanya ketika bekerja di perusahaan ataupun di apa, dia sebagai kepalanya, tidak ada yang karyawannya, semuanya kepala. Kalau THR marbot masjid itu 0,5 miliar. Tukang sapu itu 10 juta, mengalahkan PNS. PNS apa? PNS di Indonesia. Ya, luar biasa. Makanya kalau sudah bekerja di sana itu lupa Indonesia, Pak. Nggak mau pulang, di sana saja, nggak mau pulang. Kalau anak kita diterima di fakultas sana, dapat beasiswa, ya, kalau di Madinah sekitar 3 jutaan, ya. Kalau di situ 8 kalinya. Sudah kuliahnya gratis, ya kan? Kemudian dapat uang saku 8 kalinya, berarti 1 bulan kurang lebih 24 juta. 8 kalinya, iya berarti 24 juta kira-kira. Itu bekerja, itu belajar di sana. Kalau bapak dan ibu punya anak mau sekolah, ya cari aja beasiswa. Tapi syaratnya tentunya adalah lolos seleksi. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man 'arafa Allah ahabbahu. Kalau orang itu benar-benar tahu Allah, siapa Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti mencintainya, menaati perintahnya. Jadi apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai akan dipenuhi. Kalau kita cinta sama anak, apa yang kita lakukan untuk anak? Minta nasi goreng, belikan nasi goreng. Minta baju baru, belikan baju baru. Dipenuhi, ya, karena kecintaan. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, faman atharu alaihi syai'an minal mahbubati faqalbuhu marid. Orang itu kalau memprioritaskan selain Allah, jadi kalau ada orang memprioritaskan Allah setelah yang lain, maka orang ini pada hakikatnya hatinya sakit. Maka ada kisah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah, ada orang-orang yang ikut kepada Rasulullah
hijrah ke Madinah. Tapi ternyata ada ayah-ayah yang sudah punya anak, sudah punya istri, ya kan? Ternyata anaknya mengatakan kepada ayahnya, "Bapak nggak usah ikut hijrah bersama Rasulullah, nggak usah." Ini menurut versi Quran, anak ini adalah sebagai musuhnya. Orang ini mau hijrah menyelamatkan Islamnya, kok dihalang-halangi sama anaknya, sama istrinya. Mendingan tinggal di Mekah saja bersama kita, gak usah hijrah bersama Rasulullah. Ini namanya anak yang menjadi musuh orang tuanya, karena menghalangi orang tua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan karena harta dan karena anak dari mengingat Allah, dari melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kalau misalkan urusan anak, urusan harta lebih kita prioritaskan, dan urusan ibadah nantilah kalau sudah pensiun. Kalau belum pensiun nanti aja, ya kan? Ngajinya nanti kalau sudah pensiun. Nah, pensiun ternyata sakit-sakitan, Pak, akhirnya nggak jadi ngaji. Maka kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, sekarang lakukan. Jangan menunggu nanti. Kecil dimanja, muda foya-foya, kemudian tua kaya raya, mati masuk surga. Kayaknya jauh ya Pak ya. Harus diupayakan. Wa alamatu dzalika annahu la tu'limuhu juruhatil qaba'ih. Jadi ini tanda ya Pak ya. Tanda hati itu sakit adalah dirinya melakukan perbuatan buruk atau ada keburukan yang ada di depannya, kanan kirinya, tidak merasa sakit, tapi menganggapnya biasa. Ada orang minum khamar, biasa. Ada orang hamil di luar nikah, biasa. Ada orang korupsi, biasa. Kemudian ada orang berbuat curang, ngambil harta, ngambil tanah, dan seterusnya, biasa. Tidak ada sedikit pun hati untuk menolak, mengingkari, dan seterusnya. Ini berarti hatinya sudah penyakitan. Ya, kalau penyakitan itu nanti lama-lama mati Pak. Wala yuji'uhu jahluhu bil haqqi wa aqaiduhu al batilah. Termasuk kalau orang itu merasa nyaman, saya itu sebenarnya bodoh dalam masalah akidah, tidak paham dalam masalah syariat, kok nyaman-nyaman saja, tidak tergerak untuk belajar lebih dalam dan lebih detail, berarti orang itu berpenyakit. Bapak dan Ibu, ini kalau tangan kita ya, ini ditusuk jarum, sakit nggak? Oke. Kalau ayam mati yang sudah disembelih, dimutilasi, sakit nggak? Ayam mati, dimutilasi, enggak ya? Karena sudah mati. Nah, kenapa kita sakit? Karena masih ada jaringannya masih hidup. Ya, ditusuk pasti merasakan sesuatu. Nah, hati yang sehat itu kemasukan sesuatu itu adalah akan ada dampaknya. Saya mau tanya Pak, ini botol air, ya, saya nggak promosi ya. Ini aja lah. Ini gelas berisi air. Saya mau tanya, isi gelas ini apa saja? Air tok. Saya mau tanya, isinya apa? Air dengan udara. Betul ya? Ini kan airnya kelihatan. Yang kita minum itu air. Kalau udaranya nggak kita minum, tapi ada udaranya kan? Oke. Tapi kalau isinya dari bawah sampai atas itu air, maka tidak ada udara.
benar? Termasuk juga hati kita. Kalau hati kita itu full iman, maka tidak ada sedikit pun keinginan berbuat maksiat. Full iman. Ini kalau full air, nggak ada udara, ruangannya nggak ada, untuk udara nggak ada. Tapi kalau airnya habis, maka udaranya banyak. Kalau imannya tipis, maka apa? Kelalaiannya itu banyak sekali. Kalau orang ngajinya jarang, wiridnya apalagi, bangunnya selalu kesiangan, sholatnya selalu ditinggalkan, berarti itu tanda imannya limit kayak baterai itu sudah dipakai 1 minggu, tinggal 1%, sebentar lagi mati itu. Maka harus selalu Casnya kapan? Ahad pagi. Ini dalam rangka untuk ngecas juga. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 jenis penyakit. Penyakit jasmani dan penyakit jiwa, ya. Saya akan jelaskan. Ini menurut versi Quran. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Bapak dan Ibu, ini ayat yang berbunyi tentang rukhsah ketika orang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia punya uzur. Kalau orang yang punya uzur satu sakit, ya, ternyata misalkan dia harus dirawat di rumah sakit, kondisinya parah, harus minum obat. Kalau puasa dia nggak mampu dan dia nggak sanggup, maka dia boleh berbuka. Di sini ayatnya faman kana minkum marido. Marid di sini, sakit di sini adalah sakit fisik, sakit jasmani. Ya. Kemudian ada yang kedua yaitu maradun nafsani, adalah penyakit jiwa, termasuk di dalamnya adalah 1 kemunafikan, 2 pengecut, 3 kebodohan, 4 suka berbuat zalim, kemudian memiliki perangai-perangai yang buruk. Itu adalah penyakit jiwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menggunakan kata penyakit. Ini kita baru membahas masalah penyakit dulu, Pak. Belum sampai nanti penyakit hati, masih ada panjang nih. Nanti tahapan-tahapan hati itu mati, nanti kita jelaskan. Sepertinya tidak bisa satu pertemuan, Pak. Ya. Kama dzakara ahlu tafsir annal marad qad istumila fil Qur'an ala thalathati aujuh. Kata-kata penyakit disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk 3 perkara. Disebutkan. Yang pertama adalah untuk perkara penyakit tubuh. Faman kana minkum maridho, barang siapa di antara kalian yang sakit, ini maksudnya sakit tubuhnya. Ya. Seperti tadi kena penyakit apa akhirnya tidak bisa berpuasa. Penyakit apa tidak bisa sholat dengan berdiri, maka dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk maka berbaring. Tidak bisa dengan berbaring maka disolati. Kalau yang nggak bisa sholat, nanti disolati aja, Pak. Kalau sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu berapa kali? 5 kali ya, sholat fardu. Biasanya setelah sholat fardu pasti ada sholat apa? Jenazah. As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Jadi biasanya misalkan sholat subuh, setelah berhenti, setelah zikir, kemudian ada seruan untuk sholat jenazah. Itu biasanya seperti itu kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, Al-Quran menggunakan penyakit untuk makna bernama keraguan. Orang-orang yang ragu terhadap Islam, terhadap syariatnya, juga sebenarnya orang yang berpenyakit. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun
fazadathum rijsan ila rijsihim. Seperti Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berada dalam keraguan. Ini sebenarnya azab ada apa tidak? Jangan-jangan ada, maka dia berbuat baik. Jangan-jangan tidak ada, maka dia tidak berbuat. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang berada dalam kebimbangan. Tapi kalau orang beriman mantap, yakin 100%, tidak ada keraguan. Kemudian berikutnya, kata penyakit disebutkan di dalam Al-Quran untuk makna bernama fujur, perbuatan dosa. Fayatma'alladzina fi qalbihi marad. Ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang upaya kita harus hati-hati, jangan sampai kita mematik sebuah kemaksiatan karena kita. Misalkan, mohon maaf, seperti kata Bang Napi ya, kejahatan itu bukan karena ada apa? Niat ya, tapi juga karena ada kesempatan. Nah, jadi dari sekian manusia itu ada orang yang hatinya itu ketika ada faktor yang mematik maksiat, dia langsung bisa menyatu. Nah, kita harus waspada dengan orang-orang yang seperti ini. Fayat ma'alladzina fi qalbihi marad. Maka mohon maaf, wanita-wanita muslimah ketika berdandan, ketika berhias itu juga harus sewajarnya. Kalau dandannya kepada siapa? Untuk siapa? Untuk suami. Tapi kalau dandannya untuk orang lain, untuk itu siapa? Ya, kalau dandanya untuk orang lain ini jadi fitnah itu nanti. Benar nggak? Akhirnya apalah? Terjadilah perbuatan zina, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena ada kesempatan dan ada pematiknya. Fayat ma'alladzina fi qalbihi marad. Ada orang-orang yang dia itu hatinya ketika ada kesempatan, ketika ada pematik, dia akan melakukannya itu. Maka kita harus waspada. Jangan kita termasuk orang-orang yang berkontribusi untuk mematik sebuah kemaksiatan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa menimpa hati dari penyakit-penyakit itu? Yang pertama, penyakit hati itu bentuknya bisa al-ghaflatu, kelalaian, lalai membayar hutang. Hutang boleh apa tidak? Boleh, asal dibayar. Ada yang rajin berhutang tapi tidak rajin bayar hutang. Nah, berhutang itu harus dibayar karena itu adalah terkait dengan hak Adam. Ketika seseorang menunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk melunasinya, maka dia telah berbuat zalim. Matlul ghaniyyi zulmun. Dia telah berbuat zalim kepada orang yang menghutangi. Ini termasuk jenis penyakit hati. Diingatkan, HP-nya dimatikan. Diingatkan, nomornya diblokir. Diingatkan, ketemu di jalan, ngambil jalan yang lain. Sudah ketemu, ngomong, kenapa kamu nggak bayar hutang? Dijawab, saya sudah punya uang, kamu nggak nagih. Sekarang saya tidak punya uang, kamu nagih. Pokoknya selalu ada alasan. Intinya nggak mau bayar utang. Nah, ini masalah, Pak. Ini masalahnya adalah di hatinya itu, di imannya itu, di kemauannya itu. Sudah nggak ada niat sama sekali. Tapi kalau ada orang, dia itu sudah berusaha maksimal membayar hutang dan dia jujur, dan ternyata lebih dulu meninggalnya padahal hutangnya masih ada, maka di hadapan Allah nanti
dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejujurannya dan usahanya untuk melunasi hutang meskipun hutangnya masih ada. Itu nanti ada hukum tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah ngupas masalah ini dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer. Ya, ada dalil-dalil yang menunjukkan ke arah sana. Kemudian berikutnya, penyakit hati itu bisa bernama az-zaihu. Zaihu itu berarti kecenderungan untuk menyimpang. Kecenderungan untuk menyimpang itu adalah penyakit juga. Kecenderungan untuk selingkuh. Ya, sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya suami, pengennya selingkuh, ingat teman lamanya, ya kan? Jadi masalah. Maka kita harus hati-hati dengan hati. Karena hati itu apa? Hati dalam bahasa Arab namanya qalb. Li'annahu yataqallab. Karena bolak-balik, Pak. Pagi ngomong A, sore ngomong B, siang ngomong C. Itu hati. Selalu bolak-balik. Maka doanya kita, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Karena hati kita itu dibolak-balikan sama Allah, Pak. Ya. Hati kita itu gampang berubah karena berbagai kondisi. Maka kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Semuanya serba mungkin. Meskipun kita pakai jubah, pakai kerudung, hafid Quran, ya kan? Atau paham agama, semuanya bisa digelincirkan. Sekelas Adam saja bisa digelincirkan, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah merasa aman dari godaan setan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tahapan setan itu menggoda kita, Pak. Pertama ya, ada lintasan pikiran, ada ide. Ada ide ataupun ada perkataan hati ingin melakukan sesuatu. Kalau itu bertentangan dengan syariat, kita langsung menolak dan menahan, maka insya Allah kita urusan setelahnya aman. Tapi kalau ketika ada lintasan pikiran atau perkataan hati untuk melakukan perbuatan ini, kok kemudian diikuti setelahnya, maka akan berubah menjadi syahwat. Syahwat berubah menjadi keinginan. Keinginan berubah menjadi tekad. Kalau sudah menjadi tekad, itu sudah susah untuk dibendung. Ya. Orang yang berbuat zina dimulai dari apa? Bapak dan Ibu, langsung berzina ujuk-ujuk atau dimulai dari apa? Oh, mungkin lihat fotonya, ya kan? Terus cari nomornya. Sudah cari nomornya, apalagi SMS, telepon, ya kan? Bukan hanya sekali dua kali. Setelah telepon, SMS, apalagi janjian. Setelah janjian ya, sudah masuk ke perangkap-perangkap berikutnya kan? Sampai kemudian melakukan perbuatan zina. Itu mungkin. Dulu pernah saya ceritakan, ini oknum saja, Pak, oknum saja, yaitu ketika ada orang yang naudzubillahi min dzalik, ya, mudah-mudahan kita selamat juga. Kita tidak kita masih jauh, Pak. Kita itu masih jauh. Ini orang sangat luar biasa. Hafid lil Quran. Hafid Quran 30 juz. Ikut sebuah kegiatan dan ternyata ketemu dengan seseorang lah
akhirnya komunikasi lewat HP, dan ternyata komunikasilah orang ini, kemudian naik sepeda motor, hujan. Kebetulan yang boncengin itu perempuannya. Hujan sehingga di sebuah tempat dan menginap, dan terjadi apa yang terjadi. Setelah itu perempuannya sadar telah melakukan perbuatan zina, laki-lakinya juga sadar telah melakukan perbuatan zina. Hafid Quran. Jadi luar biasa, Pak. Setannya itu kelas jenderal. Ya, kalau kita kan kelas apa? Kelas teri ya, Pak. Kalau kelas teri saja tergoda, berarti imannya kita tipis, Pak. Ya, seperti kerupuk kalau disiram air. Nah, nanti saat puasa, kan setan-setan kelas kakap kan setan-setan kelas kakap itu nanti kan dibelenggu saat puasa. Yang ada setan-setan kelas teri. Kalau itu saja masih kita mudah digoda, berarti iman kita lemah banget itu, Pak. Kan ada dalilnya. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah penyakit hati bernama al-qaswah, hatinya keras. Hatinya keras. Dinasehatin malah tidak terima. Dinasehatin malah berontak, dinasehatin malah melawan. Ini berarti hatinya keras nih. Perlu apa? Perlu proses untuk melembutkannya, panjang itu, Pak. Kemudian berikutnya Allahu itu sering terpedaya. Ar-riya'u, hatinya adalah suka pamer. Ya, kalau pamer itu kan memperlihatkan. Ada lain namanya as-sum'ah, suka memperdengarkan yang baik-baik, perbuatan baik yang sudah dilakukan diceritakan. Tujuannya apa? Bukan untuk memberikan motivasi, tujuannya agar namanya selalu di nomor paling atas. Biar yang lain nomor bawah. Disebutkan amal-amalnya. Ini namanya sum'ah. Orang yang seperti ini amalnya sia-sia karena hatinya tidak diselamatkan, karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah an-nifaqu wal hasad, penyakit bernama kemunafikan dan dengki. Kita iri kepada orang yang Allah berikan kepadanya nikmat, kita malah marah. Sedih saat orang senang, senang saat orang sedih atau susah. Ini namanya orang yang dengki, ya. Selalu berkebalikan, Pak. Ya, selalu berkebalikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menyelamatkan diri kita, maka selamatkan hati kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Karena hati itu rajanya, yang patuh kepada hati itu rajanya, dan anggota badan patuh kepada raja itu. Ya, jadi kalau anggota badannya bermaksiat, berarti karena hatinya telah memerintahkan untuk berbuat maksiat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, dan hati itu seperti bejana. Tadi saya sebutkan, kalau isinya air, ya, air ini kita misalkan iman penuh, maka tidak ada sedikit pun unsur yang merusak di dalamnya. Tapi kalau sudah ada longgar, berarti ada bagian lain yang mengurangi kuantitas iman itu sendiri ataupun kualitas iman itu sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita itu bisa bersih kalau kita selalu bersihkan. Di antaranya adalah saat berbuat maksiat kita taubat kepada Allah, dan bisa juga hati kita selalu berkarat sebagaimana Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu proses sampai ke mati, ya,
itu tidak langsung mati, tetapi prosesnya adalah ada beberapa tahapan. Di antaranya adalah hati itu ingkar kepada Allah, hati itu menolak syariat Allah, hati itu enggan, jadi punya keengganan, enggan mendengarkan, enggan belajar. Dimulai dari keengganan, akhirnya menolak, dan sampai suatu saat akan menjadi hati yang mati. Kajian ini tidak bisa cukup satu kali pertemuan, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita juga akan kupas, karena semua ibadah kita itu syaratnya dua, ikhlas, dan yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas itu ditentukan karena hatinya kita selamat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari akhir nanti hati kita yang akan dibuka. Kita sekarang di dunia beramal, tapi di akhirat nanti akan dibuka rahasia-rahasia dari hati kita, akan dibuka. Yauma, pada hari, tublas sarair, akan ditampakkan yang rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada yang bisa memberikan penolongan ataupun kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita mari bersihkan diri kita, hati kita, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari hati yang mati ataupun hati yang sakit. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi disinggung sedikit mengenai iman atau banyak, kaitannya dengan orang yang imannya sedikit akan masuk neraka, tapi akan diangkat ke surga. Nah, itu yang saya tanyakan, dalilnya apa yang menyebutkan bahwa orang yang masuk neraka tapi mempunyai iman itu bisa masuk ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Itu diantaranya. Jadi kalau ada kebaikan sebiji sawi sekalipun, maka dia akan bisa mendapatkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapapun orangnya, meskipun dia punya satu keimanan sebesar biji sawi, maka masuk surga. Tapi urutannya paling terakhir, ya, dosa-dosanya diproses terlebih dahulu, dia terakhir keluar dari neraka, terakhir juga masuk ke dalam surga. Melihat surganya sudah penuh, maka orang ini ketika baru dikeluarkan dari neraka Allah mengatakan idhab, silakan kamu pergi ke surga. Dia lihat surganya, ya Allah mal'an, surganya sudah penuh ya Allah, tidak ada tempat bagi saya. Kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Kemudian Allah mengatakan idhab, kamu pergi sana masuk surga. Lihat kedua kalinya, ya Allah mal'an, sudah penuh ya Allah, enggak ada tempat. Sampai ketiga kalinya mal'an, penuh juga. Maka kemudian dijelaskan bahwasanya bagian bagi orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga adalah luasnya dunia dan seisinya, ya, dunia dan seisinya itu yang paling terakhir dikeluarkan. Jadi makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu sangat penting. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ustaz.